Konnichiwa, welcome back to Naruto Project bersama Yupina lagi di sini. Yupina kali ini bakal bawa konten review lagi, yaitu karakter baru dari Honkai Star Rail yang baru kemarin update. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja it's showtime. プロが教えてあげる。その1、借りたら返すは当たり前。拒否するようなら倍返しだ。その2、小賢し。 Oke, 20 hari berlalu semenjak perilisan banner pertama yaitu Jingliu. Akhirnya ada update juga untuk fase kedua yaitu banner Topaz sama Ransele, dan kedatangan bintang 4 baru yaitu Guina Event. Cuman di sini Vina bakal bahas cuman Topaznya aja ya. Si rentenir cantik merupakan anggota dari Interastral Peace Corporation atau yang bisa kita singkat sebagai IPC, yang kita kenal IPC. Dia juga merupakan salah satu manajer tingkat tinggi di Departemen Investasi Strategis dan juga pemimpin atau leader dari Special Debt Ticket. Pangkat Topaz di IPC itu adalah P45. Nah, kalau di IPC ini pangkat tuh ditandai dengan P dan angka. Contohnya kayak pangkat terendah tuh ada di P16, dimana isinya tuh orang-orang pegawai kantoran doang. Dan yang paling tertinggi itu ada di P50. Bisa dibilang kayak direktur utama ya dari IPC-nya tersebut. Dan di usia mudanya juga dia udah termasuk ke salah satu anggota Ten Stone Heart, dimana kata Yupina Ten Stone Heart tuh semacam kayak orang-orang khusus di Departemen Investasi Strategis. Jadi di Departemen Investasi Strategis tuh punya beberapa orang yang masuk ke Ten Stone Heart tuh yang memiliki kemampuan khusus. Kalau Topaz kemampuan khususnya ya nagih hutang gitu doang. Tapi angkat P45 itu Topaz tuh sebelum event Belobok kemarin. Saat ending event Belobok kemarin, pangkat Topaz tuh diturunin dari P45 menjadi P44 karena Topaz terlalu bertindak seenaknya sendiri. Yang Yupina tanggap, soalnya Yupina kemarin terlalu cepat banget buat ngerjain quest tersebut. Tapi yang Yupina tanggap sih dia terlalu bertindak sendiri, jadi sampai akhirnya diturunin pangkatnya, dan juga termasuk penyesuaian gaji di P44 tersebut. Topaz juga punya rekan kerja, di mana rekan kerja tersebut merupakan seekor dari Space Trotter yang dia namain sebagai Nambi, dimana sebenarnya ini tuh bertentangan sama undang-undang dari IPC, dimana dilarang membawa hewan peliharaan berbentuk apapun itu ke dalam perusahaan. Cuman karena alih-alih Topaz beralasan bahwa kinerja kerjanya bisa meningkat 27% kalau misalnya ada hewan-hewan lucu atau sesuatu yang lucu, yaitu Nambi sendiri. Sampai sekarang Nambi masih jadi rekan kerjanya Topaz. Entah itu udah diketahui sama direktur utama ataupun belum ya, kita kurang tahu. Cuman kata Topaz sendiri, si Nambi ini lebih spesial dibanding trotter yang lainnya. Kenapa demikian? Soalnya kata Topaz, si Nambi ini bisa nyium yang namanya harta kekayaan seseorang. Nah, ini bisa kalian lihat kalau misalnya kalian punya dan ajak keliling map, si Nambi ini bisa nyari chest yang belum kebuka. Kalau misalnya di map kalian belum kebuka nih chest salah satu, nah kalau misalnya ada di dekat tersebut chestnya, Nambi itu otomatis bakal lari menuju ke chest tersebut yang belum dibuka. Itu pun termasuk kepada trotter, dimana biasanya kalau trotter kita deketin biasanya kabur kan. Tapi kalau misalnya kita bawa Topaz atau lagi menggunakan Topaz, trotter itu nggak bakal kabur, malah ngedeketin. Nah, itu dia spesialnya dari punya Topaz kalau misalnya kalian ajak ke map. Oke, langsung masuk ke review Topaz. Oke, Topaz tipe dahan dan berelemental api. Seperti biasa Yupina bakal bahas dari mulai trash-nya dulu, habis itu langsung ke rekomendasi LC, rekomendasi relic, dan langsung ke pembahasan idolanya yang rekomendasinya. Oke, yang pertama dari tekniknya dulu ya. Saat kalian melakukan teknik ini, saat mode pertempuran dimulai dan saat Nambi melakukan serangan pertama, Topaz akan menerima energi sebanyak 60 untuk dirinya sendiri saat Nambi melakukan serangan pertama. Oke, lanjut ke basic attack, dimana basic attack ini menyebabkan fire damage setara dengan 20% attack Topaz ke salah satu musuh. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan basic attack ini kepada musuh yang berstatus proof of death atau yang punya tanda babi di atas kepalanya, itu aksi Nambi bakal didahului dan bisa menjadi serangan lanjutan.
Oke, langsung masuk ke skill, dimana Yupina bakal bahas yang namanya proof of death dulu, dimana bakal ningkatin sebesar 25% serangan lanjutan apabila serangan lanjutan mengenai target yang terkena status proof of death ini, dimana status ini bakal dikasih sama Topaz kepada salah satu musuh secara acak saat kalian memulai pertempuran. Nah, langsung masuk ke skillnya. Apabila kalian menggunakan skill, si Topaz bakal melempar Nambi ke salah satu target yang menyebabkan fire damage sebesar ATK persennya dari Topaz. Nah, di sini kalau misalnya kalian menggunakan skill ini kepada musuh yang tidak berstatus proof of death, status yang tadinya ada di musuh lain akan berpindah kepada musuh yang kalian targetkan sekarang. Dan saat kalian melancarkan skill ini, aksi Nambi bakal naik dan langsung menjadi serangan lanjutan. Nah, masuk ke pembahasan ultimate. Tapi sebelumnya Yupina bakal ngasih tahu dulu kalau misalnya kalian menggunakan rekan tim kalian atau karakter lain saat pertempuran, karakter tersebut nggak bakal ada atau bakal muncul status proof of death di atas kepala musuhnya. Jadi cuman Topaz doang yang bisa melihat proof of death tersebut. Kalau misalnya rekan lain nggak bakal muncul proof of death tersebut, kecuali kalian menggunakan ultimate-nya dari Topaz, dimana Nambi bakal memasuki status Windfall Bonanza, dimana serangan Nambi atau serangan lanjutan ataupun skill akan berubah dari asalnya Triangling Nambi menjadi Tornado Nambi. Hal ini bisa terpicu dua kali, dilihat dari stack yang ada di bawah atau yang didapetin. Stack itu bakal mengurangi kalau misalnya kalian menggunakan skill ataupun serangan lanjutan. Kalau misalnya stack itu habis, Nambi bakal masuk ke status normalnya lagi. Nah, saat masuk ke status Windfall Bonanza, apabila rekan tim kalian melakukan aksinya terlebih dahulu, efek atau status proof of death itu bakal kelihatan. Dan apabila kalian melancarkan skill atau basic attack menggunakan karakter lain atau rekan tim kalian, itu aksi Nambi bakal langsung didahului, walau nggak sampai menjadi serangan lanjutan, tapi bakal naik. Oke, lanjut ke pembahasan rekomendasi dari Lycon. Yang udah jelas dan yang udah pasti yaitu signatur dari Topaznya ya, ningkatin 18 crit rate, terus nambah juga 30% untuk damage serangan lanjutannya. Kalau misalnya kalian menggunakan serangan lanjutan, bakal ngasih efek yang namanya Tin atau Tame. Di sini tulisannya bisa ditumpuk hingga 2 lapis. Setiap lapisnya bakal ningkatin CDM kalian sebesar 12%. Oke, rekomendasi untuk bintang 5 yang lainnya yaitu Sleep Like a Dead. Cuman LC ini tuh jarang direkomendasiin sama orang-orang. Kenapa? Soalnya ada minusnya untuk LC ini. LC ini ningkatin 30% crit damage pengguna. Jika skill atau basic ATK pengguna tidak mengakibatkan crit rate, maka crit rate kalian langsung naik 36%. Cuman ini bakal terpicu sekali selama 3 giliran. Nah, disitulah minusnya. Jadi jarang banget yang rekomendasiin pakai LC ini sih. Dan ini dia rekomendasi bintang 5 yang terakhir dari toko Herta. Bisa kalian dapetinnya, dimana dia bakal ningkatin 8% crit rate kalian penggunanya. Nah, kalau misalnya musuh yang berada di pertempuran memiliki HP di bawah 50 atau pas 50, bakal dikasih lagi 8% crit rate. Dan juga apabila pengguna mengalahkan musuh, bakal ningkatin ATK pengguna sebesar 20% selama 2 giliran. Nah, ini cocok banget dibanding yang tadi sih. Tapi ya itu balik lagi, ini mah semua rekomendasi Yupina. Kalau misalnya kalian kurang cocok atau gimana pun ya, itu balik lagi ke kalian. Nah, ini dia untuk rekomendasi LC bintang 4-nya yang gambarnya susah. Dimana saat pengguna menyerang target musuh yang sama berulang kali, setiap damage yang dia dihasilkan tuh bakal meningkat 8%. Terus efek ini juga bakal bisa ditumpuk sehingga 5 lapis. Tapi kalau misalnya kalian pindah target musuh atau ngincer yang lain, targetnya bakal hilang. Terus bisa kepicu lagi kalau misalnya kalian nyerang musuh yang sama terus-menerus lagi. Oke, dan yang terakhir untuk rekomendasi bintang 4-nya ada yang gambarnya Danheng ya, dimana ini LC bisa ningkatin 16% ATK kalian dan ningkatin crit rate 12%. Cuman kalau misalnya kalian ingin dapetin 12 crit rate ini, musuh dalam pertempuran tuh maksimal 2 atau enggak 1. Jadi kata Yupina sedikit berat, cuman ya enak aja kalau misalnya buat boss yang musuhnya cuma 1 atau enggak 2. Kalau lebih sih kayaknya nggak bakal kepicu nih crit rate.
jadi cuman ningkatin 16% ATK penggunanya doang. Oke, masuk ke pembahasan relik, dimana rekomendasi untuk relik Topaz yaitu Firesmith of Lava Forging untuk 4 setnya, dimana 2 setnya nambahin fire damage sebesar 10%, dan untuk 4 setnya ningkatin 12% skill damage pengguna. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan ultimate, fire damage pengguna bakal naik sebesar 12% saat serangan berikutnya. Dan untuk planar dan dropnya menggunakan insert Salsoto, dimana 2 setnya ningkatin 8% crit rate pengguna, dan kalian juga dapat 15% damage dari ultimate dan serangan lanjutan. Tapi kalau crit rate pengguna kalian itu lebih dari 50 atau sama dengan 50%. Jadi kalau misalnya di bawah 50% ya 15% ini tuh nggak bakal dapat. Nah, ada juga penggunaan relik seperti ini, menggunakan 2 masketir dan 2 firesmith, dimana masketir ini bakal ningkatin ATK sebesar 12% dan fire damage sebesar 10% untuk firesmith. Untuk planar dan dropnya masih sama, yaitu insert Salsoto. Nah, untuk main stat per reliknya udah jelas, untuk kepala sama ini HP dan ATK, dan untuk body itu crit rate, karena di sini takutnya nggak kena 50%, jadi jaga-jaga pakai crit rate dulu. Nah, kalau untuk sepatunya itu di speed sebenarnya, Yupina lebih ke speed ya, soalnya biar cepet aksi nambinya juga. Cuman Yupina cuman punyanya ATK. Dan untuk di planar fire damage, dan untuk di rocknya ATK persen. Untuk substannya udah jelas, yang lebih rekomendasi yaitu ningkatin crit damage atau crit rate ataupun ATK. Tapi kalau bisa crit damage, crit rate harus ada. Untuk ATK persennya tidak terlalu di ini, cuman ya kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu Eidolon, dimana sumber yang Yupina percaya sampai sekarang rekomendasinya yaitu E1 nya. E1 ini kalau musuh punya status proof of death terus terkena serangan lanjutan juga, nah yang musuh yang punya status proof of death itu bakal memasuki status yang namanya Debtor. Cuman efek ini cuma terpecah satu kali doang, dimana Debtor tuh ningkatin 25% crit damage pengguna, bisa ditumpuk hingga 2 lapis. Dan status debtor ini bisa hilang kalau misalnya proof of death juga hilang atau dihapus. Tapi di sini Yupina lebih suka E6-nya ya. Soalnya status windfall bonanza Sinambu itu jadi nambah 1 lagi jadi 3. Dan buat yang lainnya untuk E2-nya cuma bisa memulihkan 5 energi, untuk E4-nya nambah speed untuk Topaz sendiri. E3 sama E5 nambah skill press ya, dari yang dari 10 menjadi 15, yang 5 menjadi 10 untuk basic ATK, skill, talent, dan ultimate juga. Balik lagi gacha, cuman modal 22 sih, ya Allah. Enggak. Oke, posisi Red Wolf riwayat di kemarin sih ngejar Jingliu, taunya nggak dapet di 4 ya 21 40. Anjir, nggak pulang. Yang baru pulang minimal. Aduh, malah boyband pulang. Ya sudah saja, saya tidak pasti nggak bakal dapet sih, buat nabung buat yang lain berarti. Oke, semangat buat kalian yang apa itu cowok, anjir pulang ternyata. Ipina malah nggak nyangka malah pulang dong. Di berapa berarti? 23 berarti ya? 43 berarti. Astaga Tuhan. Oke, itu dia review dari Topaz, termasuk rekomendasi build-nya menurut Yupina.
sekiranya menurut kalian ada yang kurang atau kalian memiliki pendapat yang lebih bagus, bisa langsung komen aja. Dan terus dukung kami di Haru Project, ada Yupina dan Ardi Senpai. Gak usah like, gak usah subscribe, tapi dimohon untuk melakukannya biar kita semangat. Cuma nonton juga gak apa-apa sebenarnya, biar semangat aja sih. Oke, next konten bakal diambil sama Ardi Senpai di Genshin yang bentar lagi update dan karakter baru. Jadi tungguin aja, mudah-mudahan bisa dan tepat waktu. Jadi see you next time, bye bye.